kita jangan sembarangan. Memang kita harus semangat dalam mengikut Yesus. Kita harus semangat dalam melayani Tuhan Yesus. Tapi jangan cuma semangat aja. Semangat itu harus didasari dan kemudian harus diikuti juga dengan pemahaman yang jelas akan kehendak Tuhan Allah dalam hidup kita. Karena kalau kita hanya semangat tanpa kita mengerti, tanpa kita jelas akan kehendak Tuhan, apa yang sebenarnya Tuhan ingin untuk kita lakukan, maka semangat kita itu akan membawa kita salah arah. Kita akan menjadi seperti Petrus. Di mata manusia memang Petrus hebat membela Yesus, tetapi Yesus justru malah marah sama Petrus. Mari kita menjadi orang yang mau menggumuli apa sih sebenarnya kehendak Tuhan. Apa sih cawan yang harus kita minum yang diberikan Bapa kepada kita. Dan ketika kita sudah tahu cawan yang harus kita minum, mari kita teguh seperti Yesus. Bahkan ketika orang yang paling dekat dengan kita sekalipun, kita lebih memilih meminum cawan yang diberikan Bapa kepada kita. Dan bagaimana supaya kita bisa seperti itu? Tidak ada jalan pintas. Jalannya memang sulit. Kita harus mau untuk mendisiplin diri kita. Kita harus disiplin dalam kita beribadah. Kita harus disiplin dalam berdoa, dalam membaca Alkitab setiap hari, dalam ikut ibadah raya, dalam ikut persekutuan doa. Secara khusus, saya rindu sekali kita tahun ini khususnya lebih lagi mengutamakan persekutuan doa. Saya menyadari ini mungkin termasuk hal yang cukup sulit, karena saya mendengar di Manado ibadah malam doa itu sesuatu yang masih cukup baru dan sesuatu yang orang katanya kehadirannya memang kalau di Manado pun juga tidak banyak ya dalam kegiatan berdoa, entah Rabu berdoa atau kegiatan sebutannya malam doa atau ibadah doa, itu memang kehadirannya katanya memang sangat sedikit sekali. Jauh lebih banyak kehadiran ibadah rayon daripada kegiatan ibadah doa. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, kita perlu menyadari sebenarnya persekutuan doa itu adalah sesuatu yang juga akan membuat kita semakin lebih mengenal kehendak Tuhan. Persekutuan doa adalah sesuatu yang begitu penting yang membuat kita bisa tahu dan membuat kita bisa teguh akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Terlebih khusus karena tahun ini kita juga dalam persekutuan doa membahas mengenai bahan yang dipelajari dari kursus Kairos. Kursus Kairos ini didesain sedemikian rupa supaya kita bisa memahami, bukan hanya memahami beberapa bagian Alkitab, tetapi kita bisa memahami keseluruhan isi Alkitab ini apa. Apa sih sebenarnya kehendak Bapa yang disampaikan dalam Alkitab ini? Inilah tujuan kursus Kairos, supaya kita menyadari itu dan supaya kita benar-benar berjalan, supaya kita benar-benar menjalani kehidupan dan pelayanan kita ini sesuai dengan keseluruhan isi Alkitab ini, sesuai dengan isi hati Bapa. Ini sesuatu yang jarang dibahas, bahkan termasuk di gereja pun jarang dibahas. Tapi kursus Kairos mengajarkan itu, dan bahkan diajarkan dengan berbagai cara yang kreatif, cara yang diharapkan bisa membantu kita benar-benar bisa memahaminya dengan baik. Jadi saya sungguh merindukan, walaupun memang ini bukan sesuatu yang kita biasa melakukannya, tapi mari kita belajar mengatur waktu kita, mengatur prioritas kita, untuk kita bisa juga ikut ke dalam persekutuan doa. Tapi juga jangan jadi ekstrim ya, karena udah mau datang persekutuan doa jadi gak mau datang lagi ibadah rayon atau tidak mau lagi datang kepada hal-hal yang lain. Kita atur sedemikian rupa sehingga semuanya bisa terlaksana dengan baik. Dan kalau kita bisa atur ini semuanya dengan baik, maka kita akan semakin hari semakin jelas apa sih kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apa sih yang Tuhan kehendaki untuk saya dan untuk keluarga saya. Banyak orang mengatakan kepada saya, kita datang ke Jepang adalah untuk bekerja, kita datang ke Jepang untuk mencari uang. Ya, benar, memang kita datang ke Jepang untuk mencari uang, untuk bekerja. Tapi mari kita pikirkan juga, untuk apa kita ada di bumi ini? Untuk apa kita ada di dunia ini? Kenapa Tuhan menciptakan kita?
Efesus 2 ayat 10 mengatakan kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah disiapkan Tuhan sebelum dunia dijadikan. Jadi ada yang lebih penting dari kita mencari uang. Ada yang lebih penting daripada kita bekerja, yaitu kita mengerjakan apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan dalam hidup kita. Dan mari kita bergumul, mari kita mencari tahu apa yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini. Dan jangan sampai melewati hidup kita tanpa kita menyelesaikan apa yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan. Tapi biarlah kita seperti Tuhan Yesus, mengerjakan apa yang Allah Bapa ingin kerjakan, dan hasilnya begitu luar biasa. Banyak orang, termasuk Bapak Ibu dan Saudara dan saya, boleh mendapatkan pengampunan dosa karena Yesus setia melakukan apa yang Tuhan ingin untuk dia kerjakan. Dan biarlah itu juga yang boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya, kebahagiaan kita yang terbesar adalah ketika kita mengerjakan apa yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan dalam hidup ini. Walaupun kita kaya, walaupun kita berhasil, walaupun kita sukses di dalam pekerjaan dan bisnis kita, maupun di berbagai juga bidang kehidupan kita yang lain. Tapi selama kita belum mengerjakan apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan di dunia ini, maka sebenarnya kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang utama itu. Kebahagiaan kita hanyalah kebahagiaan yang semu. Tapi ketika kita sudah melakukan itu, ada satu kebahagiaan yang luar biasa besarnya sekali. Dan saya rindu kita semua boleh sungguh-sungguh berada dalam jalur ini, dan kita benar-benar mengalami kebahagiaan yang luar biasa ini. Sehingga nanti ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan boleh berkata kepada kita, baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang baik dan setia. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada malam hari ini. Mari Tuhan, firman Tuhan hari ini boleh terus semakin tertanam di dalam hati kami. Biarlah dengan bantuan film yang sudah kami lihat tadi juga, kami boleh semakin jelas ayat-ayat firman Tuhan yang kami baca benar-benar juga boleh terbayang dalam pemikiran kami. Sehingga melalui bayangan yang ada, itu semakin membuat kami lebih mudah untuk mengingatnya. Membuat kami juga semakin lebih mengerti apa yang terjadi, apa yang Tuhan kerjakan buat kami, apa yang menjadi sumber dari perayaan Paskah kami ya Tuhan. Sehingga Paskah tahun ini benar-benar menjadi satu Paskah yang istimewa. Bukan hanya karena kami merayakannya bersama-sama, bukan hanya karena ada acara yang istimewa, tetapi karena kami juga semakin menyadari apa yang Tuhan sudah kerjakan dan apa yang Tuhan juga terus kerjakan buat kami di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan melalui Paskah tahun ini, kami juga boleh menyadari apa yang Tuhan ingin untuk kami kerjakan selama kami hidup di dunia ini Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan hidup menjalani hari-hari kami tanpa kami menyadari apa yang Tuhan ingin untuk kami kerjakan. Jangan biarkan kami menyia-nyiakan hari-hari kami Tuhan hanya dengan kami mengerjakan sesuatu yang bernilai sementara, hanya bernilai ketika kami hidup di dunia ini. Tapi kami rindu Tuhan mempergunakan waktu kami. Kami rindu Tuhan mempergunakan bakat dan talenta yang Tuhan berikan kepada kami untuk mengerjakan hal-hal yang bernilai kekekalan, untuk mengerjakan hal-hal yang Tuhan sebenarnya sudah siapkan untuk kami kerjakan sejak dari dunia belum diciptakan. Tuhan tolong supaya kami bisa mengetahui hal itu, dan bahkan walaupun hal itu adalah hal yang berat, tapi Tuhan tolong supaya kami juga seperti Yesus, setelah bergumul kami benar-benar mau memilih cawan ini, bukan supaya cawan itu lalu daripada kami, tetapi kami memilih untuk meminum cawan itu, walaupun cawan itu adalah sesuatu yang berat. Bahkan ketika orang yang kami kasihi, ketika orang-orang di sekeliling kami tidak mendukung kami, tapi kami tetap seperti Yesus yang terus maju, yang terus melakukan kehendak Allah di dalam kehidupannya. Tuhan, jadikan kami orang-orang yang seperti ini. Jadikan kami orang-orang yang militan di dalam Tuhan Yesus. Jadikan kami orang-orang yang semangat dengan pemahaman yang benar, dengan arah yang benar, sehingga kami benar-benar boleh mengalami kebahagiaan yang sejati di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, kami saat ini juga mau terus berdoa
Untuk jemaat Tuhan yang dalam kondisi sakit, khususnya Ibu Dia, Tuhan menjamah, Tuhan memberikan kesembuhan ilahi daripada-Mu ya Tuhan. Rencana untuk masuk rumah sakit dan kemudian dioperasi tanggal 25 nanti, supaya rencana ini juga boleh berjalan dengan baik. Dan terlebih dari itu kami sungguh memohonkan ada kesembuhan yang ilahi yang daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati juga Tuhan adik Nadia dan juga di antara kami kalau ada yang sakit juga, khususnya berkaitan dengan musim serbuk bunga yang sangat banyak sekali di bulan-bulan ini. Tuhan tolong kami, kuatkan kami, dan bahkan Tuhan sembuhkan kami, sehingga walaupun serbuk bunganya sangat banyak sekali tahun ini, tetapi biarlah kami tetap bisa menjalani kehidupan kami dengan baik, dan kami tetap terus bisa memuji dan memuliakan dan menyembah Tuhan dalam keseharian kami ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga besar dari saudari Pinkan. Kalau beberapa waktu yang lalu omanya yang terkasih dipanggil Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan juga kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan, sehingga walaupun ada kesedihan, tetapi boleh juga ada sukacita, karena kami tahu bahwa orang yang di dalam Tuhan Yesus, kematian adalah perpisahan sementara, karena nanti kami akan bertemu lagi bersama-sama di surga. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan untuk adik Gaby, adik Esther, dan juga adik Via yang sudah boleh lulus SMP, dan Tuhan menyertai juga di dalam masa kehidupan selanjutnya juga. Kalau dalam minggu-minggu berikutnya juga akan ada adik-adik yang lulus SD dan bahkan juga lulus TK, kiranya Tuhan yang juga menyertai juga terus dalam acara kelulusan maupun juga di dalam studi lanjutnya dimulai dari bulan April nanti ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami terus